Halo Bun, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Iim Piana. Kali ini beda dengan biasanya ya. Aku mau kembali bahas kaitannya dengan keuangan keluarga. Ya, setiap keluarga pasti memiliki pengeluaran keuangan ya, tapi pasti berbeda-beda. Ada yang lebih besar pendapatan daripada pengeluaran, ada yang pas-pasan saja, ada yang pengeluarannya mungkin lebih banyak daripada pendapatannya. Nah, di sini aku mau berbagi pengalaman kaitannya pengeluaran mana setiap tahunnya itu pasti sama. Pengeluaran terbesar itu dalam lingkup 1 tahun, ketika ini kita bicara di kalangan muslim ya. Di kalangan muslim pasti pengeluaran terbesar itu ketika bulan Ramadan. Betul atau betul? Nah, ini kemungkinan pengalaman kebanyakan orang yang mengalami pengeluaran terbanyak di bulan Ramadan. Nanti bisa sharing-sharing di bawah ya. Dimana yang biasanya mungkin makanannya biasa saja, kalau pas Ramadan pasti ada lauk, bisa telur, ayam, atau bahkan daging, ikan, macam-macam. Kemudian ada susu, pasti itu ya. Kalau nggak susu ya energen atau apalah semacamnya. Kemudian buka puasa nanti ada kolak, ada es buah, ada kurma, dan gorengan mungkin, atau makanan-makanan yang lain yang seharusnya tidak dibeli jadi keinginan pas buka puasa pengen makan ini, ya itu harus diusahain. Itu baru kaitannya makanan. Kemudian kalian mungkin juga tambah ya kaitannya infak sedekah buat takjil, buat buka bersama, kemudian pengeluaran di masjid masing-masing untuk kegiatan Ramadan, kemudian mungkin ada zakat juga, kemudian ada pas lebaran. Nah, ini tentu saja lebaran itu pasti bikin pengeluarannya yang membengkak. Kalian mesti menyiapkan ampau. Ya, ini sangu ampau untuk anak-anak, keponakan, cucu, kemudian adik mungkin gitu. Kemudian baju baru kalian beli atau enggak. Nah, ini silahkan dipertimbangkan ya, ketika baju baru itu sebenarnya perlu banget atau enggak. Kalau memang masih ada yang layak untuk digunakan, mungkin baju baru lebaran kemarin udah nggak kepake lagi, cuma sekali saja pas lebaran, bisa dipakai itu. Jangan kalian setiap lebaran harus beli baju lebaran, jangan ya, nggak boleh itu. Nanti sampah fashion jadi menumpuk banyak sekali. Kemudian selain itu kalian juga pasti beli kaleng-kalengan roti atau semacamnya ya, nastar. Kemudian ada hidangan-hidangan pas lebaran. Kemudian kalian harus kasih ke orang tua, kasih ke tetangga, saudara. Itu hampers ya, itu mungkin akan membengkak. Bahkan ketika lebaran itu bisa jadi 3, 4, atau 5 kali lipat dari pengeluaran sebelumnya. Nah, ini yang jadi pertanyaan, kalian udah mempersiapkan atau belum? Ya. Jadi kalau aku sih ya, ini pengalaman pribadi, kalau mau lebaran itu aku membuat tabungan tersendiri, dimana ya nggak harus tabungan sih sebenarnya. Kalian kalau misalnya ada uang lebih itu mungkin nggak harus nabung. Kalau misalnya pengeluaran biasanya itu lebih kecil dari pendapatan. Tapi kalau pas-pasan atau bahkan pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, itu kalian harus merencanakan dengan matang-matang jauh-jauh hari, bahkan mulai dari sekarang, karena kemarin habis lebaran ya. Dari sekarang kita rencanakan untuk lebaran ke depan, dimana jangan sampai nanti kalian habis lebaran hanya 1 kali, tapi harus mengembalikan uang lebarannya berhari-hari setelahnya. Jangan sampai ya. Jadi harus dipersiapkan matang-matang sejak dini. Yang pertama yang bisa kalian lakukan yaitu menabung sedikit-sedikit. Nggak usah memaksakan diri, sebisa kalian menabung, bisanya 1.000 ya 1.000 sehari,
bisanya 2.000 sehari ya bisa kayak gitu. Kemudian kedua, kurangi keinginan kalian. Keinginan apa? Keinginan mungkin beli baju baru, keinginan beli roti ini itu yang harganya mahal kayak gitu pas lebaran. Yang ketiga apa? Kalau kalian udah kurangi keinginan dan belum ada tabungan atau tabungannya belum cukup, kalian bisa jual apa? Jual aset yang mungkin ada di lingkungan kalian. Misal ayam, aset bergerak ya maksudnya. Ayam atau apa, hasil tani, hasil pertanian, hasil perkebunan kalian di rumah kayak gitu bisa. Kemudian selain itu kalian memang boleh terakhir kalian boleh hutang untuk apa? Untuk lebaran, tapi pertimbangkan matang-matang dan rencanakan matang-matang. Jangan sampai apa? Kalian harusnya cuma hutang 1 juta tapi akhirnya kalian hutang 2 juta. Nah, itu nanti yang 1 juta bakalan kalian gunakan untuk apa? Untuk hal-hal yang mungkin di luar kebutuhan pas lebaran. Jadi, alangkah lebih baiknya dari awal kalian menabung dulu. Nah, kalau aku pribadi ya, ini aku membuat tabungan seperti ini udah berjalan alhamdulillah 2 tahun, baru 2 tahun mungkin ya. Ini pakai kaleng bekas lebaran, kemudian aku tulis di sini ya, celengan ke Bali. Celengan target hari raya. Nah, di sini aku tulis targetku 500.000. Kemudian per nabungnya berapa? 2.000-an aja. Jadi nabungnya 2.000-an aja. Kemudian aku tulis di sini targetnya untuk apa? Untuk takjil. Takjilnya 500.000 ya. Mungkin nanti bisa beda-beda. Kalau misalnya ada yang targetnya buat beli baju atau target apa kayak gitu nggak apa-apa. Kemudian di bawahnya aku bikin kotak-kotak. Kalau 2.000-an dan targetnya 500, itu berarti bikinnya berapa? 250 kotak. 250 kotak itu bisa sehari sekali, nggak harus sehari sekali. Jadi di sini aku nabungnya itu nggak per hari ya, sesuai dengan kapan aku nerima uang, kapan aku punya uang gitu. Jadi mungkin hari ini aku udah dapat uang, itu aku nggak nabung, cuman besok pagi aku bisa nabung 10.000. Nabung 10.000 aku coret, berarti tadi 2.000-an, jadinya aku coret 5 kali kayak gitu. Kemudian aku bisa nabung mungkin hari berikutnya 20.000, berarti aku coret 10 kali. Nah, itu alhamdulillah bisa memudahkan ketika pas Ramadan perlu membayar takjil, itu bisa mengurangi beban pengeluaran. Beda lagi kalau pas Ramadan, aduh harus bayar 500.000, uang dari mana ini? Padahal sebelumnya nggak ada celengan sama sekali, belum menyisihkan sama sekali. Itu jangan sampai nanti kalian bisa jadi hutangnya numpuk-numpuk. Tapi beda lagi dengan yang pendapatannya mungkin sudah berlebihan. Maksudnya gini ya, pendapatan lebih besar dari pengeluaran itu mungkin udah bisa menyisihkan setiap bulannya besar gitu. Sebulan 500.000 nyisihinnya gitu. Oke, kayak gitu mudah sih ya. Tapi beda dengan yang pendapatannya mungkin pas-pasan atau nggak tentu, atau pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran, itu mungkin bisa kalian ngelakuin hal seperti ini. Meskipun susah, kalau dilakukan dengan rutin kayak gitu, memaksa diri, itu insya Allah nanti mudah untuk kedepannya. Nah, ini aku udah berbagi pengalaman ke beberapa ibu-ibu. Alhamdulillah kita bersama-sama nabung untuk target lebaran, untuk target Ramadan. Meskipun aku paksa, alhamdulillah mereka mau. Meskipun mereka terpaksa, kita nanti akan bersama-sama buka celengan lebaran sebelum ya paling pas Ramadan atau sebelum Ramadan kita akan buka bareng-bareng di perkumpulan kita. Nah, ini mungkin bisa lakukan di rumah masing-masing ya. Semoga bermanfaat. Mungkin itu aja dari saya, pengalamanku membuat celengan untuk target lebaran.
Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.